Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ifar Fatwa Mahendra, NIM E41182115 dari golongan D Program Studi Teknik Informatika jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dashboard dan scorecard. Baik, yang pertama, apa itu dashboard? Dashboard yaitu alat visualisasi data yang menggabungkan dan menampilkan berbagai indikator keuangan bisnis, termasuk metrik dan angka pada satu layar. Ini memberikan informasi terkini tentang status perusahaan saat ini dan sangat spesifik untuk pengguna. Alat ini sebagian besar digunakan untuk mengelola kinerja harian dan umumnya digunakan oleh manajer dan karyawan tingkat rendah dan menengah yang perlu memperoleh data secara real time, karena dashboard menunjukkan sejumlah besar data dengan cara yang disederhanakan. Pengguna dapat memahami informasi dari jumlah yang meningkat secara sekilas melalui dashboard. Selain itu, menurut Wayne Eckerson tahun 2005, dashboard yaitu dapat didefinisikan sebagai mekanisme penyajian informasi secara visual di dalam sistem manajemen kinerja yang menyajikan informasi kritis mengenai kinerja proses operasional secara sekilas. Wayne menitikan beratkan pengguna dashboard untuk monitoring kinerja dari proses operasional. Manfaat dashboard. Yang pertama, sebagai sistem penunjang keputusan bagi top level manajemen sebuah instansi, organisasi, ataupun perusahaan. Yang kedua, sebagai media informasi yang dapat menyajikan informasi secara efisien dengan adanya grafik ataupun kalimat ringkasan dari informasi yang disajikan. Yang ketiga, sebagai media monitoring yang dapat memantau progres atau perkembangan dari suatu kegiatan. Contoh dashboard. Saya mengambil contoh dashboard ini dari template yang sempat saya download untuk project semester ini tampilannya. Terlihat di sini, dashboard menampilkan berapa jumlah admin, jumlah news, report jumlah berapa, dan jumlah user yang online. Nah, selain itu juga di dashboard biasanya terdapat statik dari sebuah perusahaan, keuangannya berapa, seperti di sini contohnya. Next. Selanjutnya, materi mengenai scorecard. Apa itu scorecard? Scorecard adalah alat manajemen kinerja yang membandingkan tujuan strategis dengan hasil yang diperoleh. Ini berfungsi sebagai tolok ukur strategis bagi manajemen puncak untuk mengukur kinerja organisasi dengan tujuan. Scorecard mengambil pendekatan top-down untuk mengukur hasil berkala, semisal mingguan, bulanan, ataupun tahunan, terhadap sasaran yang telah ditentukan, memungkinkan pengguna untuk menganalisis seberapa baik kinerjanya diukur. Scorecard ini juga mempunyai makna lain berupa kartu skor. Kartu skor yang dimaksud yaitu kartu yang digunakan dalam merencanakan strategi berdasarkan skor yang diwujudkan pada masa yang akan datang. Sedangkan balance sheet memiliki makna seimbang, mengukur kinerja seseorang secara seimbang dari sisi keuangan dan non-keuangan, jangka panjang dan jangka pendek, internal dan eksternal. Menyinggung masalah balance sheet. Balance sheet yaitu salah satu alat manajemen yang paling banyak digunakan, yang dibangun dengan penggunaan sejumlah metrik kinerja yang disebut sebagai indikator kinerja utama atau KPI. Balance sheet scorecard beroperasi dengan 4 perspektif, di mana tujuan ditetapkan untuk setiap perspektif. KPI digunakan untuk mengukur apakah tujuan tercapai atau tidak, serta sejauh mana mereka telah direalisasikan. Nah, tujuan dari balance scorecard ini yaitu yang pertama untuk mengkomunikasikan target perusahaan, yang kedua menyusun job desk karyawan yang sesuai dengan strategi, yang ketiga menentukan prioritas proyek, produk, dan layanan, yang keempat mengukur dan memantau perkembangan perusahaan menuju target. Nah, untuk yang terakhir, bagaimana sih perbedaan dashboard dan scorecard? Perbedaannya yaitu tergantung pada jumlah faktor seperti tujuan dan periode waktu penggunaannya.
Dashboard dapat digunakan untuk pengambilan keputusan jangka pendek yang efektif, dan kartu skor atau scorecard digunakan sebagai alat manajemen strategis. Penggunaan dashboard dan papan skor memungkinkan akses ke informasi untuk mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan komunikasi, dan berfungsi sebagai alat analisis yang berguna. Dengan demikian, perusahaan dapat menggunakan dashboard dan scorecard karena keduanya tidak eksklusif. Demikian materi yang bisa saya jelaskan mengenai dashboard dan scorecard. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih ada salah kata dan kurangnya pengetahuan masalah dashboard dan scorecard yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.